Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham PTPA ya. Yang di hari kemarin lompat 6% ya, atau 170 poin. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman yang masih pegang PTPA ya dari harga bawah ya. Jadi saham PTPA ini termasuk salah satu saham sektor batubara yang menarik untuk dikoleksi. Karena dividennya cukup besar ya teman-teman. Dan dia dibaginya rutin ya, hampir setiap tahun itu selalu ada dividen. Walaupun dibaginya cuma sekali aja ya dalam setahun. Jadi secara isu atau news saham PTBA itu mendekati dividen ya. Dividen itu sekitar bulan apa ini ya? Mei atau April? Oh, Mei ya. Ada yang Mei, ada yang Juni ya. Pernah sempat April itu di 2021 ya. Jadi nanti mendekati itu ya, Mei. Kalau Mei berarti sekitar bulan nanti Januari, Februari itu udah mulai naik ya saham PTBA. Jadi secara isu tiap tahun ini terus, dan dividennya lumayan besar teman-teman. Ini kalau kita lihat ya tahun 2022 6 Juni 2022 yang ex-date-nya ya 6 Juni. Berarti kinerja tahun 2021 ya, ini dividennya itu 688. Kemudian kinerja 2022 dividennya 1094. Ini dividen salah satu yang terbesar di PTBA ini ya. Kemudian 2023 397 ya. Nah, ini tahun 2024 kira-kira dividennya berapa ini? Yang akan dibagikan di 2025 ya. Ya mungkin kalau kita lihat IPS-nya aja, asal IPS-nya nggak turun aja dividennya mungkin sama ya. Kalau IPS-nya turun ya dividennya akan turun ya. Nah, kalau kita lihat harga mingguan ini udah naik. Ini udah naik 220 poin ya, 230 poin ya. Berarti lebih dari 6% ya. Satu bulan naik. Nah, ini melejit nih. Ini 3 bulan naik tinggi nih ya, dari 2400. Jadi udah, kalau 3 bulan itu mungkin sudah berapa ini ya, 500 poin. Nah, 6 bulan hampir sama teman-teman. Oh, naik ya, naik dikit ya. Cuma harga tertinggi sebelumnya itu 3.140 ya. Apakah dia mau ke sana ya, nanti kita lihat. Bisa aja nanti targetnya di sekitar 3.000-an lah ya, 3.000 sampai 3.140, asal newsnya masih bagus ya teman-teman. Misalnya harga batubara masih naik, terus kemudian ada terobosan-terobosan dari perusahaan misalnya yang membuat potensi pendapatannya naik. Kalau kita lihat dari sisi PBV 1,7 per 8 ya, masih lumayan murah lah ya. Kalau kita lihat 1 tahun, nah ini masih turun ya. Jadi kalau teman-teman hold saham PTPA 1 tahun, ini masih turun sedikit ya, paling sekitar 50 poin ya, nanti kita lihat analitiknya. Jadi praktis kalau hold 1 tahun itu hanya dapat dividennya. Nah, kapan masuk ke saham PTBA? Ya, kalau kita lihat ini ya paling bagus setelah kumkit ya masuk PTBA. Atau 3 bulan menjelang pembagian dividen. Nah, ini saat-saat yang tepat untuk masuk ya, karena harganya masih murah. Kalau kita lihat 3 tahunan, ya naik kecil ya, tapi dia sempat di 4.600 nih tahun 2022 nih, saat harga batu bara $450 ya. Sekarang tinggal 130-an lah ya. Kalau harga batu bara naik di $200 aja nih dah PTBA melesat ini ya, saham-saham batu bara. 5 tahun hampir sama. Jadi kalau teman-teman hold saham PTBA 5 tahun ya cuma dapat dividennya aja. Dividennya juga lumayan besar nih teman-teman, 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini
dari 326, coba kita hitung aja ini. 326 ditambah 74 ditambah 688 ditambah 1094 ditambah 397. Nah, ini kalau kita hold 5 tahun ya, dari tahun 2019 ya. Berarti 2020, 2021, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali dividen ya. Ini dapatnya 2.500 ya. Ya, lumayan lah ya, teman-teman. Dalam waktu 5 tahun kita dapat dividen sebesar ini. Ini belum pakai menggulung dividennya. Jadi kalau pakai teknik menggulung dividen ya, setiap dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah ya. Ini hold PTBA 5 tahun mungkin udah 2 kali lipat ya cuannya. 5 tahun. Ya memang dibanding apa ya, misalnya Adaro ya. Adaro itu 5 tahun berapa? Ya masih cuma Adaro ya. Adaro itu dari 1.200 ini udah capital gain-nya 3 kali lipat ya. Masih ditambah dividen. Lebih cuman Adaro. TMG ITMG juga lumayan ya, 5 tahun. Ini 2 kalinya ya hampir sama nih ITMG itu. BSSR. Besar nih BSSR. Hexa juga. Hexa juga lumayan nih teman-teman 5 tahun. Ini 5 tahun itu dari capital gain-nya aja 2 kali lipat. Masih ditambah dengan dividen. Jadi masih lumayan Hexa ini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas Hexa ya. Nah, PTBA ini analitiknya nih kita lihat. Ini hijau semua nih. Ya, 6 bulan 12%, year to date 20%, 1 tahun 5%, kalau tambah dividen ya besar. 3 tahun 46% ya, 5 tahun naik kecil ya, tapi secara dividen lumayan besar ya, dividennya aja hampir 1 kalinya ya. Jadi kalau kita beli saham PTBA 100 juta ya, sekarang nilainya sudah jadi 200 juta ya, dengan menggulung dividen. Nah, ini newsnya apa coba kita cek newsnya. 4 penghargaan top KRC Award. Nah, ini aja ya. Ini sebentar. Labanya itu berapa? 2 triliun ya. Berarti potensinya nanti sampai akhir tahun mungkin sekitar 4 triliun ya. Dividen yield-nya 13%, utangnya 97% ya, sehat ya. Net cash flow aja ini yang kurang nih, masih minus 1,68 ya. Kan paling nanti akhir tahun udah positif ini. Bila kita lihat teknikalnya, bagus ini. Melesat PTBA ya. Coba kita MACD-nya. Uptrend. Tembus MA5 ya. Tapi stokastik strong sell ya. Ini biasa ya, karena emang dia kalau naik tinggi itu stokastik mesti kena itu ya. MACD buy, foreign coba kita cek. Foreign masuk 335.000 ya teman-teman. Ini
kemungkinan bisa lanjut nih ya. Targetnya di sekitar 3.000-an lah ya. Target 3.000. Kalau di sini newsnya apa? Dua anak usaha. Oh, ini yang kemarin. Ini volumenya pasti tinggi ini, coba kita cek. Iya, volumenya tinggi banget. Nah, kalau teman-teman belum punya PTBA ya mungkin nanti lebih baik tunggu saat koreksi aja ya. Jadi biasanya nanti mendekati apa ya, akhir tahun atau setelah bulan-bulan Oktober nanti koreksi ya, banyak saham yang terkoreksi ya, itu segera kita masuk. Kalau secara isu ya isunya hampir sama lah ya, harga batu bara naik, terus kinerjanya diproyeksikan lebih bagus untuk tahun depan ya, atau triwulan keempat ya. Ini yang ketiga belum rilis ya teman-teman. Nah ini batu bara hampir 140 dolar ya. Ini kalau tembus 150 dolar aja, wah pesta pora nih yang punya saham batu bara. Padahal dolar turun ya ini ya. Nah, dolar turun. Dan IHSG banyak yang rontok juga ya kemarin ya. Nah ini IHSG rontok kemarin ya. Jakarta itu rontok 2%, London juga turun, Jerman turun, Dow Jones malah naik kecil. Jadi masih menarik lah ya saham-saham sektor batubara nih. Walaupun ya masih terpengaruh ini ya, terpengaruh harga batubara global ya. Jadi Pak cek mana ya. Nah ini PTBA. Nih PTBA loncat, bosnya sempat minta investor tak perlu khawatir ya. Loncat kok khawatir. Maksudnya nggak perlu khawatir untuk pegang PTBA gitu teman-teman. Jadi kinerja PTBA itu masih lumayan bagus lah ya. Ekspornya aja masih 42% dari pendapatan. Terus kemudian cadangan batu baranya itu masih berapa itu? Hmm, mana tadi? Oh, sebentar tadi halaman kedua. Nih, cadangan batu baranya. Cadangan batu bara masih sangat banyak, 2,98 miliar ton. Wih. Dan ini ya, dari area sekarang produksinya 40 juta ton per tahun, maka sampai 100 tahun masih bisa kita ekspor. Walaupun ekspornya nanti mulai dibatasin ya. Jadi negara-negara mungkin ke arah negara-negara berkembang ya lebih banyak. Tapi kita nggak tahu ya ke depan seperti apa ya. Kayak kemarin perang Rusia Ukraina aja ternyata batu bara dibutuhkan oleh negara-negara maju ya, karena mereka ternyata batu bara itu masih jadi pilihan energi yang murah ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini ya. Kalau bagi teman-teman yang ingin apa gabung ya, bisa di eh, klik yang gabung itu ya. Nanti di khusus di area dari pelanggan ya, nanti teman-teman bisa bedah portofolio, bisa ngopi bareng saya ya, santai-santai lebih spesifik, dan mungkin teman-teman lebih banyak bisa bertanya dan nanti tak jelasin ya. Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.